Dewi Kartasasmita memandang menantunya dengan tatapan dingin yang terlatih. Perempuan berusia 53 tahun itu tidak bergerak dari kursi tunggalnya. Postur tubuhnya sempurna, seperti patung yang dipahat dengan standar tertinggi. Rambutnya disanggul rapi, tidak ada sehelai pun yang keluar dari tempatnya. Kebaya brokat berwarna hijau tua yang dikenakannya masih terlihat segar meski hari sudah larut. "Ibu, tolong dengarkan aku," suara Nadia Fitria bergetar. Tubuh perempuan muda itu duduk di sofa ruang tamu dengan punggung tegak, namun kedua tangannya meremas-remas ujung kerudung sutra yang melingkar di lehernya. Matanya merah, bengkak, basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti sejak setengah jam lalu. "Katakan," ucap Dewi dengan nada yang tidak memberi ruang untuk drama. "Jangan menangis, bicaralah dengan kepala dingin." Nadia menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aku ingin bercerai dari Cakra." Keheningan yang mengikuti pernyataan itu terasa seperti tekanan udara sebelum badai. Dewi tidak berkedip, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun jari-jarinya yang bertumpu di sandaran kursi menegang. "Alasanmu?" "Cakra tidak pernah..." Nadia menunduk, suaranya hampir berbisik. "Cakra tidak pernah, dia tidak pernah menyentuhku. Sudah 8 bulan kami menikah, tapi dia tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami." Dewi menutup matanya sejenak. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan serupa. Istri pertama Cakra, Sari, pergi setelah setahun dengan alasan yang sama. Istri kedua, Lestari, bertahan hanya 6 bulan sebelum meminta cerai dengan wajah penuh aib. Dan sekarang Nadia, gadis terpilih dari keluarga terpandang di Jakarta, duduk di hadapannya dengan pengakuan yang sama. "Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaan," kata Dewi, mencoba mempertahankan kewarasan dalam penjelasan logis. "Cakra banyak berurusan dengan proyek properti keluarga. Tekanan kerja bisa mempengaruhi kondisi seorang pria." "Bukan itu, Bu." Nadia mengangkat wajahnya. Ada tekad yang mulai muncul di balik kesedihannya. "Aku menemukan sesuatu, Bu." Dewi membuka matanya. "Apa?" Nadia mengeluarkan ponselnya dari tas. Jemarinya mengetuk layar beberapa kali sebelum menyerahkannya kepada Dewi. Di layar itu terpampang tangkapan layar percakapan. Dewi mengambil ponsel itu. Matanya menyipit membaca pesan-pesan yang tersimpan di sana. Rama mengetik pesan, "Kangen kamu, kapan bisa ketemu lagi?" Cakra membalas, "Susah sekarang, ibu mulai curiga kenapa aku jarang di rumah." Rama membalas, "Hari aja, kita bisa mulai hidup baru." "Kamu tahu aku gak bisa ninggalin keluarga," balas Cakra. "Tapi aku janji kita akan cari cara," lanjutnya. Dewi terus menggulir layar. Ada puluhan pesan lain, beberapa di antaranya lebih intim. Rama dan Cakra lebih personal. Ada foto-foto yang membuat dadanya sesak. Tangannya bergetar saat ia menyerahkan ponsel itu kembali kepada Nadia. "Siapa Rama Wijaya ini?" tanya Dewi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Teman Cakra sejak kuliah," jawab Nadia. "Dia meninggal tahun lalu, kecelakaan motor. Tapi Cakra masih menyimpan semua pesan mereka. Seperti dia tidak bisa melepaskan kenangan itu." Dewi bangkit dari kursinya dengan gerakan tiba-tiba. Kakinya membawanya ke jendela besar yang menghadap taman. Di luar, lampu taman menyinari pepohonan yang ditata rapi, menciptakan bayangan-bayangan panjang di atas rumput yang terawat sempurna. Ini adalah rumah yang dibangun oleh almarhum suaminya, Bambang Kartasasmita, 30 tahun lalu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga, tempat di mana nama besar mereka berdiri tegak. "Jangan beritahu siapapun tentang ini," kata Dewi tanpa berbalik. "Terutama keluargamu." Tapi Bu, aku akan bicara dengan Cakra. Mungkin ada penjelasan lain." Dewi berbalik,
Wajahnya kembali tenang, meski matanya menyimpan badai. "Kamu tinggallah di rumah ini malam ini. Besok kita bicarakan lagi." Nadia mengangguk pelan. Terlalu lelah untuk membantah. Setelah menantu itu pergi ke kamar tamu, Dewi berdiri sendirian di ruang tamu yang luas. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Cakra belum pulang. Dewi naik ke lantai 2. Kakinya melangkah di atas tangga marmer yang dingin. Ia melewati deretan foto keluarga yang terpajang di dinding. Pernikahan mereka, foto-foto Cakra kecil, wisuda, pernikahan pertamanya yang penuh senyum. Setiap foto adalah bukti kesempurnaan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Di dalam kamarnya, Dewi duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh foto Bambang yang terpajang di meja samping tempat tidur. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, meninggalkan semua beban keluarga di pundaknya. Dan ia telah mengemban tugas itu dengan baik. Atau begitulah yang ia kira. Bunyi kunci pintu dari bawah membuatnya bangkit. Dewi turun dengan langkah pelan namun pasti. Di ruang tengah, ia menemukan putranya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Cakra, berusia 32 tahun, tinggi, berpostur atletis, dengan wajah tampan yang mewarisi garis tegas ayahnya. Rambut ikal hitamnya sedikit berantakan. Kemeja putihnya kusut di beberapa bagian. Cakra. Pemuda itu menoleh, terkejut melihat ibunya masih terjaga. "Ma, kenapa belum tidur?" "Nadia ada di sini, di kamar tamu." Wajah Cakra berubah. Ia menutup pintu dengan pelan, kemudian berdiri canggung di tengah ruangan. "Dia ngomong apa, Ma?" "Semuanya." Dewi melipat tangannya di depan dada. "Tentang pernikahan kalian, tentang Rama Wijaya." Cakra mundur selangkah, seperti ditampar. Wajahnya memucat, mulutnya terbuka namun tidak ada kata yang keluar. "Itu tidak benar kan?" Dewi bertanya dengan suara yang berharap, memohon jawaban yang berbeda. "Katakan pada Mama bahwa ini semua salah faham." Cakra diam. Matanya tidak berani menatap ibunya. "Cakra!" Suara Dewi meninggi. "Jawab, Mama!" Aku... Cakra menarik nafas dalam. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ketika ia mengangkat wajahnya, ada air mata di pelupuk matanya. "Ma, aku gak bisa mencintai perempuan. Aku suka laki-laki." Dunia Dewi runtuh. Ia mundur mencari sandaran di dinding terdekat. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Kata-kata putranya bergema di kepalanya, menghancurkan setiap fondasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Tidak!" Dewi menggeleng. Tidak! "Ma, maafin aku, Ma." Cakra melangkah mendekati ibunya. "Aku sudah coba. Aku sungguh sudah berusaha keras. 3 kali aku menikah, berharap perasaan itu akan berubah. Tapi aku gak bisa, Ma. Aku gak bisa berbohong lagi." Dewi menampar pipi putranya dengan keras. Bunyi tamparannya bergema di ruangan sunyi itu. Cakra terhuyung. Tangannya menyentuh pipinya yang memerah. Namun ia tidak melawan. "Kamu membuat aib untuk keluarga ini!" Dewi berteriak. "Semua orang akan tertawa pada kita. 3 kali gagal menikah dan sekarang aku tahu alasannya. Ini memalukan. Aku tidak memilih ini, Ma." Cakar membalas dengan suara yang juga meninggi. "Kamu pikir aku mau seperti ini, Ma? Mama pikir aku senang menyakiti 3 perempuan baik yang sudah jadi istriku. Aku menderita, Ma." "Jangan berteriak padaku." Dewi maju. Jarinya menuding wajah putranya. "Kamu yang salah. Kamu yang rusak. Dan sekarang kamu berani membela diri?" Cakra terdiam. Air matanya mengalir. "Aku hanya ingin jujur. Aku capek berpura-pura." "Jujur?" Dewi tertawa. Namun tawanya terdengar seperti rang kesakitan. "Kejujuranmu membunuh nama keluarga ini. Ayahmu pasti malu di alam sana." Kata-kata itu menusuk.
Cakra merosot ke lantai, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar karena tangis yang ia tahan. Dewi memandangi putranya dengan campuran kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh di sudut hatinya. "Keluar dari rumah ini," kata Dewi dengan dingin. "Aku tidak mau melihatmu malam ini." Cakra bangkit dengan limbung. Ia mengambil kunci mobilnya dan keluar tanpa berkata apa-apa. Pintu tertutup dengan bunyi yang pelan namun fatal. Dewi berdiri sendirian di ruang tengah rumahnya yang besar. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Namun, semua keindahan itu terasa hampa. Suatu malam, Dewi memutuskan untuk mendatangi seorang dukun tua bernama Ki Sarmadi untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya saat ini. Dewi turun dari mobilnya dengan gerakan kaku. 3 hari telah berlalu sejak pengakuan Cakra. 3 hari tanpa tidur yang nyenyak. 3 hari dibayangi suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah Ki Sarmadi terletak di pinggiran kota, tersembunyi di antara pepohonan rimbun dan jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan. Tempat yang sempurna untuk menyimpan rahasia. "Masuk, Nyonya. Kita punya banyak yang harus dibicarakan." Dewi mengikuti Ki Sarmadi masuk ke dalam rumah yang remang. Ruang tamu kecil itu diterangi hanya oleh beberapa lampu minyak yang digantung di dinding. Bau-bauan aneh memenuhi udara, campuran rempah dan sesuatu yang lebih organik, lebih hidup. Di sudut ruangan terdapat rak berisi toples-toples berisi cairan berwarna-warni, akar-akaran kering, dan benda-benda yang tidak ingin Dewi kenali lebih jauh. "Duduk." Ki Sarmadi menunjuk kursi kayu yang menghadap meja rendah. Di atas meja itu tergeletak kain hitam dengan raja-raja emas yang rumit. Dewi duduk, tangannya melipat di pangkuan, mencoba mempertahankan ketenangan yang biasa ia tampilkan. Namun kali ini lebih sulit. Tubuhnya gemetar halus, keringat dingin membasahi tengkuknya, meski udara di rumah ini sejuk. Ki Sarmadi duduk berhadapan dengannya, matanya tidak pernah lepas dari wajah Dewi. "Putra Nyonya mengalami sesuatu yang bukan sekedar pilihan hidup biasa." "Apa maksud Bapak?" Dewi bertanya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. "Orientasi anak Nyonya adalah penanda." Ki Sarmadi berhenti sejenak, membiarkan kata itu menggantung di udara. "Penanda kutukan leluhur yang belum selesai." Dewi menegang. "Kutukan? Saya nggak percaya hal seperti itu." "Nyonya datang ke sini karena percaya." Ki Sarmadi tersenyum tipis, tanpa kehangatan. "Atau setidaknya karena putus asa, dan keputusasaan membuat orang membuka mata terhadap hal-hal yang selama ini mereka tolak." Dewi terdiam. Ia tidak bisa membantah perkataan itu. Ki Sarmadi bangkit, berjalan ke rak sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kitab tebal bersampul kulit yang sudah lapuk. Halaman-halamannya menguning, dipenuhi tulisan tangan dalam aksara Jawa yang Dewi tidak bisa baca. Ki Sarmadi membuka kitab itu. Jarinya menelusuri baris demi baris dengan keakraban seorang yang telah membacanya ribuan kali. Keluarga Kartasasmita memiliki sejarah yang panjang. Ki Sarmadi berbicara tanpa mengangkat matanya dari buku. Leluhur Nyonya 6 generasi ke belakang adalah seorang bangsawan yang menginginkan kekuasaan. Ia mengorbankan putra sulungnya, anak lelaki berusia 7 tahun, dalam ritual untuk mendapatkan kedudukan tinggi di istana. Dewi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Itu hanya dongeng." "Dongeng?" Ki Sarmadi menutup bukunya, kitabnya dengan keras. Bunyi debaman itu membuat Dewi tersentak.
Darah anak itu menangis dari dalam tanah selama 200 tahun, Nyonya. Ia tidak mendapat keadilan, ia tidak mendapat kedamaian, dan kutukan itu turun dari generasi ke generasi, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Dan Cakra, Dewi berbisik, putra Nyonya adalah generasi ke-7. Ki Sarmadi kembali duduk. Matanya kini lebih gelap, lebih dalam. Angka keramat, angka di mana kutukan mencapai puncaknya. Orientasi seksualnya bukan penyimpangan biasa. Itu adalah cara roh anak yang dikorbankan untuk memastikan garis keturunan keluarga Nyonya berakhir. Tidak akan ada cucu, tidak akan ada penerus. Darah Kartasasmita akan berhenti di Cakra. Dewi menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasakan mual yang mendadak, perut yang mulas. Semua penjelasan logis yang ia coba bangun selama 3 hari ini runtuh. Ia ingin tidak percaya, ingin tertawa, dan menyebut semua ini omong kosong. Namun ada sesuatu dalam kata-kata Ki Sarmadi yang terasa benar, mengerikan namun benar. Bagaimana cara menghentikannya? Dewi bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ki Sarmadi mengeluarkan sebatang rokok kretek dari sakunya, menyalakan dengan korek api. Asapnya mengepul pelan, membentuk lingkaran-lingkaran di udara sebelum menghilang. Ada 2 jalan, Nyonya. Katakan. Pertama, ritual pemutus darah. Ki Sarmadi menghisap rokoknya dalam-dalam. Ritual ini memerlukan pengorbanan untuk menebus dosa leluhur. Pengorbanan yang setara. Nyonya harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki darah yang sama dengan yang dikorbankan dulu. Dewi merasakan jantungnya berhenti sejenak. Maksud Bapak? Anak lelaki dari keturunan langsung. Ki Sarmadi menatapnya tanpa berkedip. Cakra. Keheningan yang mengikuti terasa seperti ruang hampa. Dewi tidak bernafas, tidak bergerak, tidak berpikir. Pikirannya kosong, dikosongkan oleh kengerian dari apa yang baru saja ia dengar. Dan jalan kedua, Dewi akhirnya berhasil bertanya. Biarkan kutukan berjalan. Ki Sarmadi mematikan rokoknya di asbak. Cakra akan hidup, tetapi tidak akan pernah memiliki keturunan. Dan kutukan akan berlanjut ke generasi berikutnya. Jika ada 7 keturunan lagi harus menanggung beban yang sama. 7 generasi lagi akan mengalami apa yang Cakra alami sekarang. Dewi bangkit dari kursinya dengan tiba-tiba. Kakinya limbung. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi untuk menjaga keseimbangan. Saya nggak bisa melakukan itu. Dia anak saya. Tentu saja Nyonya bisa. Ki Sarmadi juga bangkit, berdiri di hadapan Dewi dengan postur yang lebih tinggi. Nyonya sudah melakukannya di dalam hati sejak 3 hari lalu. Sejak Nyonya mendengar pengakuan Cakra, ada bagian dari Nyonya yang sudah menerima bahwa ia bukan lagi putra yang Nyonya kenal. Ia adalah penanda kutukan. Ia adalah aib yang harus dibersihkan. Tidak. Dewi menggeleng, namun gerakannya lemah, tidak meyakinkan. Saya datang ke sini untuk mencari jalan keluar, bukan untuk membunuh anak saya sendiri. Nyonya datang ke sini karena sudah tahu jawabannya. Ki Sarmadi berjalan mengelilingi Dewi. Suaranya berbisik di telinga. Suara-suara itu sudah berbicara pada Nyonya, bukan? Di rumah, di kamar, di setiap sudut gelap. Mereka memanggil Nyonya sebagai ibu penyelamat. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dewi menutup matanya. Benar, suara-suara itu selama 3 hari terakhir. Mereka tidak pernah berhenti. Setiap ia sendirian, setiap keheningan turun, mereka datang. Lembut pada awalnya, kemudian lebih keras, lebih mendesak. Mereka menyebut namanya,
mengajak, membujuk. Nyonya adalah yang terpilih. Ki Sarmadi kembali ke hadapannya. Hanya Nyonya yang bisa mengakhiri ini. Hanya Nyonya yang memiliki kekuatan untuk memutus rantai kutukan. Dan jika Nyonya tidak melakukannya, semua yang Nyonya bangun, semua nama baik keluarga, semua harta dan kehormatan akan runtuh. Cakra akan terus menjadi bahan gosip. Nama Kartasasmita akan menjadi lelucon di kalangan masyarakat. Dewi membuka matanya. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Namun wajahnya sudah berubah. Keraguan mulai tergantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih final. Lakukan dengan cepat. Ki Sarmadi membukakan pintu. Semakin lama Nyonya menunda, semakin keras suara-suara itu akan berbicara. Dewi keluar dari rumah itu tanpa berkata apa-apa. Langit sudah gelap, awan tebal menutupi bulan. Ia berjalan ke mobilnya dengan langkah gontai, seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Saat ia masuk ke dalam mobil, ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu asing, mata yang menatap balik adalah mata orang lain. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Jalanan lengang, lampu jalan yang redup menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seperti menjangkau ke arah mobilnya. Radio mati, tidak ada suara selain desiran AC dan bunyi mesin. Namun Dewi masih bisa mendengar suara-suara lain. Mereka datang dari kursi belakang, dari dashboard, dari udara di sekelilingnya. Suara-suara tanpa wujud yang berbisik pujian, dorongan, pembenaran. Mereka mengatakan ia melakukan hal yang benar, dan perlahan Dewi mulai percaya. Saat ia tiba di rumah, lampu di ruang keluarga masih menyala. Melalui jendela, ia bisa melihat Cakra duduk di sofa, menonton televisi. Pemuda itu terlihat lelah, bahu yang merosot, wajah yang pucat. 3 hari terakhir juga berat baginya. Dewi memarkir mobil di garasi. Ia duduk di dalam mobilnya untuk beberapa saat. Suara-suara itu kini berbicara lebih keras. Mereka tidak lagi berbisik, mereka bernyanyi. Sebuah lagu tanpa melodi, namun penuh dengan janji. Janji kebebasan, janji kehormatan yang terjaga. Janji bahwa nama Kartasasmita akan tetap bersinar. Dewi keluar dari mobil. Ia masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, menghindari ruang keluarga. "Ma," Cakra mematikan televisi. "Dari mana?" "Urusan di luar." Dewi menoleh sekilas, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Beberapa hari kemudian, Dewi memutuskan untuk membayar beberapa orang untuk menghabisi nyawa Cakra, putranya sendiri. Harganya 200 juta, bersih, tanpa jejak. Reza duduk di seberang Dewi dengan postur santai yang kontras dengan percakapan yang berlangsung. Pria berusia 35 tahun itu mengenakan jaket kulit hitam. Rambutnya dipotong pendek militer. Matanya dingin. Mata seorang yang telah melihat terlalu banyak kematian untuk masih merasakan apapun. Dewi mengangguk pelan. Mereka bertemu di sebuah kafe di sudut kota yang jarang dikunjungi orang. Tempat yang sempurna untuk membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan. Gelas kopi di hadapannya tidak tersentuh. Sudah dingin sejak setengah jam lalu. "Saya punya tim," Reza melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. 5 orang termasuk saya, Malik, Tony, Jeffrey, Sukma. Semua profesional. Kami sudah menangani 20 kasus serupa. Tidak ada satupun yang terlacak polisi. Dewi menatap pria itu. 3 hari telah berlalu sejak kunjungannya ke Ki Sarmadi. 3 hari di mana ia menatap botol racun itu setiap malam, namun tidak pernah memiliki keberanian untuk menggunakannya. Setiap kali ia mendekati Cakra dengan niat membunuh, sesuatu dalam dirinya menjerit, menahan, memohon, hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri.
Ia membutuhkan tangan lain, tangan yang lebih dingin, lebih terlatih. Bagaimana caranya? Dewi bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Penculikan. Reza menjawab sambil menyeruput kopinya. Kami akan mengambil target saat ia sendirian, membawanya ke lokasi yang sudah disiapkan. Eksekusi di sana, kemudian pembakaran untuk menghilangkan bukti. Polisi akan mencatatnya sebagai kasus orang hilang. Tidak ada jasad, tidak ada penyelidikan mendalam. Dewi menutup matanya. Kata-kata Reza terdengar begitu mudah, begitu sederhana, seperti merencanakan perjalanan liburan, bukan pembunuhan. Namun kesederhanaan itulah yang membuatnya lebih mengerikan. Kapan? Dewi membuka matanya. Besok malam. Reza menaruh cangkirnya. Semakin cepat semakin baik. Nyonya sudah transfer uang muka? Dewi mengangguk. 100 juta telah ditransfer ke rekening anonim yang diberikan Reza. 100 juta lagi akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Uang yang cukup untuk membeli kematian putranya sendiri. Bagus. Reza bangkit dari kursinya. Kami akan hubungi Nyonya setelah selesai. Jangan coba menghubungi kami duluan. Jangan datang ke lokasi. Percayakan semuanya pada kami. Pria itu pergi tanpa berpamitan. Dewi duduk sendirian di kafe yang mulai sepi. Di luar jendela, hujan mulai turun. Titik-titik air mengetuk kaca dengan ritme yang monoton. Ia menatap jalanan basah. Orang-orang yang berlarian mencari perlindungan. Kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli pada keputusan mengerikan yang baru saja ia buat. Malam berikutnya tiba terlalu cepat. Dewi duduk di ruang tamunya. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Cakra sudah keluar sejak sore. Mengatakan ia akan bertemu teman-temannya di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Nadia sudah pulang ke rumah orang tuanya setelah resmi mengajukan perceraian. Rumah ini kini hanya dihuni Dewi dan 2 pembantu yang sudah tidur di kamar mereka di belakang. Ponsel Dewi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Target dikunci, proses dimulai. Dewi menatap pesan itu dengan tangan yang gemetar. Ini benar-benar terjadi. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Ia meletakkan ponselnya dengan pelan, kemudian berjalan ke jendela. Di luar, hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar dengan bunyi yang menggelegar. Di sebuah kafe di bilangan Kemang, Cakra duduk sendirian di sudut ruangan. Temannya yang seharusnya datang membatalkan janjinya di menit terakhir. Ia menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan-pesan lama dari Rama. Setahun sudah pria itu pergi, namun rasa sakit kehilangan masih terasa segar. Pintu kafe terbuka. 3 pria masuk dengan langkah tergesa. Reza, Malik, dan Tony. Mereka tidak langsung menghampiri Cakra, tetapi duduk di meja terdekat, memperhatikan dengan seksama, menunggu waktu yang tepat. Pukul 9 malam, Cakra keluar dari kafe. Hujan telah mereda sedikit, namun jalanan masih basah dan licin. Ia berjalan menuju mobilnya yang diparkir di gang sebelah. Gang yang gelap, hanya diterangi 1 lampu jalan yang berkedip-kedip. Mereka bergerak cepat. Malik menutup mulut Cakra dari belakang, sementara Tony menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Pemuda itu meronta sejenak sebelum tubuhnya melemas. Reza membuka pintu van yang sudah menunggu. Dalam hitungan detik, Cakra sudah berada di dalam. Van melaju meninggalkan gang gelap itu tanpa ada yang menyaksikan. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu 1 jam. Mereka membawa Cakra ke sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Bekas pusat rehabilitasi yang ditutup 5 tahun lalu karena skandal korupsi. Tempatnya sempurna, jauh dari pemukiman, dikelilingi semak belukar dan pohon-pohon yang rimbun. Tidak ada yang akan mendengar teriakan. Cakra mulai sadar saat mereka menyeretnya masuk ke dalam bangunan. Kepalanya berat, pandangannya kabur. Ia merasakan tangannya diikat di belakang, kakinya juga. Ia berbaring di lantai beton yang dingin dan lembab. Bau apak memenuhi hidungnya. Di mana aku?
Cakra bergumam, lidahnya terasa kaku. Tempat terakhirmu. Reza jongkok di hadapannya. Maaf Bung, bukan urusan pribadi, hanya pekerjaan. Cakra mencoba memfokuskan pandangannya. Ia melihat 5 orang di sekelilingnya, semua mengenakan sarung tangan, masker, dan jaket hoodie. Profesional, terencana. Ia mulai paham apa yang terjadi. Siapa yang menyuruh kalian? Cakra bertanya dengan nafas tersengal. Tidak ada yang menjawab. Reza mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, kemudian menyerahkan ponsel itu ke Cakra. Ada yang ingin bicara padamu. Cakra menatap layar ponsel itu, sebuah nomor tanpa nama. Dengan tangan yang gemetar, ia menekan tombol panggil. Dering pertama, kedua, ketiga, kemudian seseorang mengangkat. Ma, Cakra berbisik saat mendengar suara nafas di seberang. Ma, ini mama kan? Keheningan, hanya bunyi nafas berat yang terdengar. Ma, jangan lakukan ini, Ma. Suara Cakra pecah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tetap anakmu. Aku tetap Cakra. Aku tahu aku mengecewakan Mama, tapi jangan bunuh aku. Aku mohon, Ma. Sementara itu di rumahnya, Dewi memegang ponsel dengan kedua tangan. Ia mendengar suara putranya. Suara yang sama yang dulu memanggilnya setiap malam sebelum tidur. Suara yang tertawa riang saat ia masih kecil. Suara yang mengatakan ia mencintainya, dan sekarang suara itu memohon untuk hidup. Mama, dengar aku. Cakra terisak. Aku salah. Aku akan berubah. Aku akan menikah lagi. Aku akan coba lebih keras. Aku janji akan kasih Mama cucu. Aku akan jadi anak yang Mama mau. Aku mohon jangan lakukan ini, Ma. Dewi menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar hebat, nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan maaf, ingin menghentikan semua ini. Namun mulutnya tidak bersuara. Suara-suara itu kembali, lebih keras dari sebelumnya, menutup telinga batinnya, membungkam hati nuraninya. Mama, Cakra berteriak. Mama, jawab aku mohon, Ma. Dewi mematikan telepon. Ponsel itu jatuh dari tangannya ke lantai. Ia merosot ke sofa, menangis dengan suara yang tercekik. Tubuhnya terguncang hebat, namun ia tidak mengangkat telepon lagi. Ia tidak menghentikan apa yang sudah dimulai. Sementara di bangunan terbengkalai itu, Cakra menatap ponsel yang mati di tangannya. Ia menyadari bahwa ibunya telah membuat keputusan. Tidak ada penyelamatan, tidak ada belas kasihan. Ini adalah akhir. Cepat selesaikan. Reza memberi perintah pada timnya. Malik mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya. Pisau berburu dengan mata yang panjang dan tajam. Cakra mundur. Punggungnya menabrak dinding. Tidak ada tempat untuk lari. Tunggu. Cakra mengangkat tangannya yang terikat. Ada yang harus aku katakan. Reza mengangkat tangannya, menghentikan Malik. Cepat. Cakra menarik nafas dalam. Matanya menatap langit-langit yang bocor. Air hujan menetes dari sela-sela genteng rusak. Darahku akan kembali menagih. Sampaikan itu pada mamaku. Darahku akan menagih. Dan ia tidak akan pernah tenang. Tidak dalam hidup ini. Tidak pernah. Omong kosong. Tony tertawa. Kau pikir kita percaya hal-hal mistis? Bukan untuk kalian. Cakra menurunkan pandangannya, menatap Reza dengan mata yang sudah menerima kematian. Untuk dia, untuk ibuku. Dia akan merasakan apa yang kulakukan. Setiap tetes darahku akan menghantui tidurnya. Reza mengangguk pada Malik. Tidak perlu penundaan lagi. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung cepat, namun terasa seperti keabadian. Malik bergerak, pisau itu berkilat dalam gelap. Cakra menjerit, suara yang bergema di dinding-dinding kosong, suara yang tidak akan pernah didengar siapapun selain 5 orang di ruangan itu. Darah mengalir, hangat dan kental, menggenang di lantai beton yang dingin. Ketika semuanya selesai, Jeffrey dan Sukma menyeret jasad itu keluar ke halaman belakang.
Mereka sudah menyiapkan drum besi besar, diisi dengan bensin dan bahan kimia lain yang akan mempercepat pembakaran. Jazat Cakra dimasukkan ke dalam drum itu. Reza menyalakan korek api. Api kecil itu tampak tidak berbahaya, namun begitu ia menjatuhkannya ke dalam drum, api menyambar dengan cepat. Nyala api membumbung tinggi, menghangatkan udara dingin yang lembab. Asap hitam mengepul ke langit, membawa bau yang menyengat dan mengerikan. Mereka berdiri melingkari drum itu, memastikan api terus menyala. Prosesnya memakan waktu berjam-jam. Api harus terus diberi bahan bakar. Jazat harus diaduk untuk memastikan semuanya habis. Ini bukan pekerjaan untuk orang yang lemah hati. Sekitar pukul 2 pagi, Tony melihat sesuatu dalam asap. Ia berkedip, mengira matanya lelah. Namun bentuk itu tidak hilang. Di dalam kepulan asap yang membumbung, ada siluet. Siluet wajah seorang pria muda, mulut terbuka seperti berteriak, mata yang menatap dengan penuh kebencian. Kalian lihat itu? Tony bertanya dengan suara bergetar. Lihat apa? Malik menoleh. Di asap ada wajah. Reza menatap asap itu. Ia melihatnya juga, namun ia menggelengkan kepalanya. Halusinasi, kita kelelahan. Jangan berpikir macam-macam. Namun Tony tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wajah itu terus ada, terus menatap, terus berteriak tanpa suara. Ia mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. Kita sudah selesai. Reza memutuskan. Api akan terus menyala sendiri. Kita tinggalkan sekarang. Mereka bergemas dengan cepat. Drum itu ditinggalkan. Api masih menyala meski sudah mulai meredup. Dalam beberapa jam lagi, tidak akan tersisa apa-apa selain abu dan tulang-tulang yang hangus menjadi abu, bukti yang tidak akan bisa diidentifikasi. Mereka segera melaju meninggalkan bangunan terbengkalai itu. Di dalam mobil, semua orang diam. Biasanya setelah pekerjaan selesai, mereka akan bercanda, merencanakan bagaimana menghabiskan uang. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak terasa benar. Pagi itu, Tony dan Malik duduk di sebuah kafe. Secangkir kopi hitam panas tergeletak di hadapannya. Asap putih keluar saat tutup cangkir dibuka. Malik sesekali melihat layar ponselnya dengan cemas. Reza tidak mengangkat teleponnya sejak kemarin. Malik duduk di sebuah kursi besi. Ponselnya terus ia tekan, namun hanya disambut nada sibuk. Tony duduk di seberangnya. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam. Mereka belum tidur sejak 2 hari lalu, sejak pekerjaan itu selesai. Mungkin dia lagi sibuk ngitung duit. Tony mencoba bercanda, namun suaranya datar, tidak meyakinkan. Kita harusnya sudah terima sisa pembayaran. Malik meletakkan ponselnya dengan kasar. 2 hari sudah. Biasanya Reza langsung transfer begitu klien bayar. Mereka berdua terdiam. Sesuatu terasa salah sejak pekerjaan itu. Wajah di dalam asap, suara-suara aneh yang mereka dengar saat berkendara pulang. Mimpi buruk yang tidak berhenti. Tony tidak bisa menutup matanya tanpa melihat wajah Cakra yang berdarah, mulut terbuka, mata yang menatap dengan penuh dendam. Ponsel Malik berdering, nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan ragu. Halo? Suara di seberang sana terdengar panik, tergesa. Seorang perempuan. Anda kenal Reza Pratama? Ini dari rumah sakit Pelni. Ada kejadian di apartemennya. Anda tercatat sebagai kontak darurat. Malik dan Tony bergegas ke rumah sakit. Mereka tiba di ruang tunggu IGD yang dipenuhi orang-orang dengan wajah cemas. Seorang perawat mengantar mereka ke sebuah ruangan terpisah. Di sana, seorang polisi berdiri dengan buku catatan di tangannya. Kalian teman korban? Polisi itu bertanya. Kok korban? Malik merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apa yang terjadi pada Reza? Polisi itu menatap mereka dengan tatapan menyelidik. Reza Pratama ditemukan meninggal di apartemennya pagi ini. Tetangganya mendengar suara jeritan sekitar pukul 4 pagi. Tapi saat mereka datang, pintu terkunci dari dalam. Tony merasakan lututnya lemas. Ia harus bersandar pada dinding
untuk menjaga keseimbangan. Bagaimana dia mati? Tenggelam. Polisi itu menjawab dengan nada yang menunjukkan ia sendiri tidak percaya. Di bak mandi. Tapi yang aneh, wajahnya seperti dipelintir. Lehernya patah dengan sudut yang tidak wajar. Dan ada luka-luka di seluruh tubuhnya, seperti dicakar oleh sesuatu yang tajam. Malik menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasakan mual yang tiba-tiba. Dicakar? Forensik masih menyelidiki. Tapi yang lebih aneh lagi, polisi itu menurunkan suaranya. Air di bak mandi itu berwarna merah, bukan karena darah korban. Seperti ada zat lain yang bercampur dan ada bau yang sangat menyengat, seperti sesuatu yang terbakar. Tony dan Malik saling menatap. Mereka tahu bau itu. Bau yang sama dengan asap dari drum pembakaran 2 hari lalu. Bau daging yang hangus. Bau kematian. Kami butuh kalian untuk identifikasi formal. Polisi itu membuka pintu ke ruangan sebelah. Persiapkan mental kalian. Mereka masuk ke ruang jenazah. Tubuh Reza terbaring di atas meja, ditutupi kain putih. Perawat mengangkat kain itu perlahan. Apa yang mereka lihat membuat Malik mundur dengan tergesa, menutup mulutnya untuk menahan muntah. Wajah Reza memang dipelintir. Kepalanya menghadap ke arah yang berlawanan dari badannya. Mata terbuka lebar dalam ekspresi teror yang membeku. Kulitnya pucat kebiruan, namun ada luka-luka dalam yang mengoyak daging di leher, dada, dan lengannya. Seperti dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku yang sangat panjang dan tajam. Itu Reza, Malik berbisik. Itu dia. Mereka keluar dari rumah sakit dengan langkah tergesa. Di luar, cahaya matahari terasa terlalu terang, terlalu menyakitkan. Tony berjalan ke sudut parkiran, membungkuk dan muntah. Malik berdiri di sampingnya, tangannya gemetar hebat. Ini bukan kebetulan. Tony menyeka mulutnya. Ini karena pekerjaan itu, karena anak itu. Jangan ngomong gila. Malik mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Reza mungkin punya musuh, mungkin ada orang yang dendam. Dengan cara seperti itu? Tony menatap Malik dengan mata yang penuh ketakutan. Kau dengar sendiri kata polisi. Tenggelam di bak mandi dengan wajah yang dipelintir. Itu bukan cara orang normal membunuh. Sementara itu, di rumahnya yang besar dan kosong, Dewi duduk di ruang makan. Meja panjang di hadapannya terasa terlalu luas untuk satu orang. Ia mencoba makan, namun setiap suapan terasa seperti pasir di mulutnya. Makanan tidak memiliki rasa lagi. Tidak ada yang memiliki rasa. Sudah 4 hari sejak Cakra menghilang. Polisi telah membuat laporan. Teman-temannya telah ditanyai, namun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Cakra menguap begitu saja seperti ditelan bumi. Dewi menatap kursi kosong di seberangnya. Kursi yang biasa diduduki Cakra. Ia bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan putranya yang duduk di sana tersenyum, berbicara tentang harinya. Namun itu hanya bayangan, hanya memori yang mulai memudar. Lampu di ruang makan tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, kemudian mati. Dewi terdiam, nafasnya tertahan. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara. Suara langkah kaki yang basah di lantai marmer. Suara yang pelan namun jelas, mendekat ke arahnya. Siapa di sana? Dewi bertanya dengan suara yang bergetar. Tidak ada jawaban, hanya langkah kaki itu yang terus mendekat. Dewi meraih ponselnya, menyalakan senter. Cahaya itu menerangi ruangan yang gelap, dan di ujung meja berdiri sesosok bayangan. Bayangan itu basah, air menetes dari tubuhnya ke lantai, membentuk genangan. Kulitnya hangus, mengelupas di beberapa bagian. Wajahnya adalah wajah yang Dewi kenal lebih dari siapapun, wajah Cakra. Namun mata yang menatapnya bukan mata putranya. Mata itu kosong, dingin, penuh dengan kemarahan yang tidak bisa dipadamkan. Kemudian perlahan menghilang seperti asap. 1 bulan berlalu sejak kematian Cakra malam itu. Kehidupan Bu Dewi tidak lagi setenang dulu. Beberapa kejadian di luar nalar kerap ia alami, membuat dirinya semakin takut. Ditambah dengan berita kematian Reza dan Sukma yang begitu tragis. Pagi itu,
Dewi duduk di teras rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah halaman rumah yang luas. Tidak berapa lama sebuah mobil polisi masuk ke halaman rumahnya. 2 orang berseragam turun dengan membawa borgol di tangannya. "Selamat pagi," ucap salah seorang polisi yang sudah berdiri di hadapan Dewi. "Pagi, ada apa Pak?" tanya Dewi. Suaranya bergetar karena ketakutan. "Ini surat penangkapan atas nama Ibu Dewi. Kami mendapat laporan dari beberapa orang yang mengatakan jika ibu adalah dalang utama dari kematian Cakra." Dewi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dan dengan gerakan cepat, polisi segera memborgol tangan Dewi dan membawanya masuk ke dalam mobil. Dewi kini harus menjalani sisa hidupnya di dalam penjara. Rasa kecewanya terhadap Cakra yang merupakan penyuka sesama jenis membuat Dewi akhirnya gelap mata hingga membuatnya tega menghabisi nyawa putranya sendiri. Kini Dewi hanya penyesalan yang dirasakan di dalam dinginnya jeruji besi penjara. Sesekali Dewi masih bisa mendengar suara Cakra, putranya, dan melihat sosok Cakra berdiri di sudut ruang tahanan. "Maafkan Mama, Cakra. Karena kekecewaan Mama, kamu harus menanggung semuanya," ucap Dewi dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Aula Sari, dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton kisah-kisah misteri di YouTube channel Fakta Sejarah ini. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.